Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Well, I wish you all always in happy and also in healthy condition. In this good occasion, I would like to remember you. Please to stay at home. Please be safe. And also please wash your hand and also having good foods ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, terhindar dari virus corona ya. Tetap di rumah, cuci tangan dan konsumsi makan yang baik. Jika memungkinkan, silakan berolahraga juga ya. Well, in this good occasion, I would like to review our last questions. Mister akan mereview soal pas kita yang kemarin ya. In this section, pada bagian ini, Mister memberikan 25 question, ada 25 soal, ya, terdiri dari pilihan ganda, ya, dan juga terdiri dari 4 tema, ya. Oke, kita akan mulai dari nomor 3. Perintahnya adalah choose the correct answer below. Pilihlah jawaban yang benar di bawah ini, ya. Oke, nomor 3. Keiko blank 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 want any soda. Do not, and doesn't. Maka jawabannya yang tepat adalah Keiko doesn't ya. Karena dia perempuan, maka menggunakan kata does ya. She does. Kalau dia laki-laki misalnya, nama Keiko diganti dengan nama Azam. Azam blank-blank want any soda, maka jawabannya juga adalah does not. Ya, seperti itu. Ya. Lalu menggunakan don't bisa tidak? Bisa. Kalau dia jumlah dari orangnya lebih dari 1. Misalnya Azam and Keiko do not want any soda, ya. Dan seperti itu dan seterusnya. Ya. Kemudian nomor 4. Azam some chocolates ya. Azam some chocolates. Ada pilihannya A wants dan doesn't want ya. Maka yang tepat adalah pilihannya adalah yang wants ya. Ada huruf S di belakangnya. Azam ingin beberapa coklat ya. Azam wants some chocolates ya, seperti itu. Kemudian nomor selanjutnya, oh iya, sebelum bisa lanjut, ada yang bertanya-tanya mungkin apa bedanya some dan juga any ya. Any dan some itu sama-sama artinya adalah beberapa. Namun perbedaannya adalah kalau kata any digunakan untuk kalimat yang dia bentuknya negatif ya, kalimat yang bentuk sanggahan, atau ada kata tidaknya, kan dia menggunakan kata ini. Tapi untuk some dia digunakan untuk kalimat positif ya. Itu saja perbedaannya. Kemudian bisa lanjutkan nomor 5. They do not want smoothie ya. They do not want, maka kata do not atau don't berarti dia jelas kalimat negatif. Maka yang kita gunakan adalah A any, B some, atau C an. Tentu jawabannya adalah yang they do not want any smoothie ya. Sudah paham sekarang? Baik, bisa lanjutkan nomor berikutnya. Nah, nomor 6 ini kita sudah memasuki judul yang baru, yaitu tentang vegetables ya. I need onion ya. Ada 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 any ya. Any kita nggak mungkin pakai any lagi ya, karena dia any digunakan untuk kalimat negatif, sedangkan ini kalimat positif ya. Lalu pilihannya apakah bagian A atau B ya. I need onion. Nah, maka yang tepat jawabannya adalah I need an onion ya. Menggunakan kata an karena setelah huruf verb
Need itu verbnya, titik-titik onion. Onion itu diawali dengan huruf vowel atau huruf hidup, maka dia memang sebaiknya diberikan tanda an. I need an onion. Ya, seperti itu. Baik Ananda, kita akan melanjutkan untuk nomor 7. Ini adalah soal bergambar ya. Kalau soal bergambar, dia sangat mudah sekali menjawabnya. Hanya kita sesuaikan dengan apa yang ada di gambar. Nomor 7 misalnya, what does she want? Apa yang dia perempuan inginkan? Ya, di gambar ada gambar popcorn. Nah, tentu jawabannya adalah berkaitan dengan popcorn. Kita lihat ya. Nah, A. She wants some potato chips. B. She wants some money. Or C. She wants some popcorn. Tentu jawabannya adalah yang C. Selanjutnya adalah sama seperti tadi, we need titik cabbage ya. Nah, kalian tahu jawaban yang salah? Tentu yang bagian A ini adalah jawaban yang salah. Tadi sudah kita bisa contohkan. Yang tadi we need titik onion, karena onion diawali dengan huruf vowel atau huruf hidup yaitu O, maka dia menggunakan kata an. Sedangkan cabbage ya diawali dengan huruf C. Apakah C itu termasuk huruf hidup? Tentu saja bukan. Maka kita harus menggunakan jawabannya yang E. We need a cabbage. Oh iya, huruf vowel itu atau huruf hidup itu ada 5 anak-anak. Yang pertama ada huruf A, huruf I, huruf U, huruf E dan O. A, I, U, E, O. Ya. We need cabbage. Cabbage diawali dengan huruf C. Apakah C huruf hidup? Tentu saja bukan. Maka jawabannya adalah yang C, yang A. We need a cabbage. Ya, kalau di huruf hidup tadi we need an onion. Seperti itu. Oke. Kita lanjut nomor 9. We need some. Kita membutuhkan beberapa. Kalau beberapa jelas dia jumlahnya banyak ya. Tentu saja jumlahnya banyak. Maka jawabannya yang tepat adalah potato. Potato dia 1, potatoes, atau dia potatoes ya. Maka jawabannya yang tepat adalah yang bravo atau yang B ya. Kita lanjut nomor 10. What is she doing? Apa yang dia perempuan sedang lakukan? Apa yang dilakukan di sana? Dia sedang berbelanja. Dia sedang di kasir sekarang. Maka jawabannya yang berkaitan dengan belanja. Ya. Apakah yang A? She is playing football? Tentu saja tidak. B. She is buying groceries? Iya. Atau C. She is watching movies? Dia sedang menonton? Tentu saja bukan. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. She is buying groceries. Next number. What are they doing at the movie theater? Ya, apa yang sedang mereka lakukan di movie theater? Ya. Maka they are A. Watching movies, playing football, atau singing rock song. Kalau di movie theater atau movie cinema sama ya. Movie theater dan movie cinema sama. Atau 21 kita sebutnya. Tentu saja mereka watching movies ya, sangat mudah insyaallah. Kemudian nomor berikutnya ini ditanyakan oleh Faris kepada Andi. What is he doing at the library? Nah, tahu library ya? Library dalam bahasa Indonesia disebut dengan perpustakaan. Apa yang orang lakukan di perpustakaan? A. Dancing break dance. B. Borrowing books. Atau C. Mailing letters. Ya, tentu saja kalau di perpustakaan berkaitan dengan buku, bisa meminjam, bisa mengembalikan. Maka yang mendekati jawabannya adalah yang B, borrowing books ya. Lanjut nomor berikutnya. Ini ada gambar pos dan juga library.
Ini soal yang berkaitan dengan between atau across from, berseberangan atau dia di antara. Dari gambar saja kita sudah tahu bahwa ini adalah bentuk gambar yang dia berseberangan, ya, bukan di antara, ya. Berarti where is the library? It is the post office. Maka dia dari gambarnya sudah kelihatan ini dia berseberangan, maka jawabannya adalah across from. Ya, seperti itu ya. Kemudian nomor berikutnya, let's make a town. First, blank the paper. Nah, kita apakan dulu papernya, ada gambar gunting atau skisor. Apa kegunaan skisor atau gunting? Apakah untuk fold atau cut atau glue? Ya, guna gunting adalah untuk memotong. Memotong dalam bahasa Inggrisnya adalah cut, ya. Maka jawaban yang tepat adalah B. Nomor berikutnya, after that, blank the paper. Gambar di sana sedang mengelem, ya. Cut, bisa terjemah cut artinya adalah memotong. Fold, menempel. Kalau glue itu mengelem, ya, seperti itu ya. Fold itu melipat atau menempel. Baik, kita lanjutkan. Ini masuk tema yang baru ya, tentang pekerjaan, occupation. Kata Jamil dengan Lovely, who works at the restaurant? Siapa yang bekerja di restoran? Kalau kita menanyakan siapa, berarti kita lihat yang bekerja di sana, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan. Tentu pada gambar ini jawabannya adalah laki-laki. Ya, maka kalau dia bekerja di restoran, berarti dia laki-laki ini sebagai pelayan restoran, ya. Maka jawaban yang tepat adalah A. The server work at the restaurant, the vet work at the restaurant, atau C. The pilot work at the restaurant. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Ya, the server atau the pelayan, ya. Kalau the vet yang B itu artinya vet, ya. Vet itu adalah dokter hewan, ya. Kalau pilot dia menerbangkan pesawat, tentu saja bukan ya, bukan di restoran ya, nerbangin pesawatnya. Kalau nerbangin pesawat di restoran bahaya nanti. Baik, kita lanjut ya. Siapakah ini? Where does the vet work? Ini dia namanya vet, dokter hewan. Ditanya where itu maksudnya adalah di mana. Where does the vet work? Di mana bekerjanya? Tentu saja jawabannya di, ada kata hospital. Yang mana yang hospital? Ada yang melihat? Ya, tentu saja yang ini ya. Baik, bisa teruskan. Oke, what does the cook do? Apa yang chef atau juru masak lakukan? Ya, the cook do, dia tentu saja dia the cook make foods, ya. Tentu saja ya, dia membuat makanan. Sangat mudah. Ini tentang occupation, bisa Anda buka atau bisa melihat di channel YouTube Mister ya untuk pembahasan lebih lanjut ya. Does the firefighter fight fires? Ya, apakah dia memadamkan api? Tentu saja yes, jawabannya ada ya. What's the matter with him? He's reading book. He has cold. Nah, ini mungkin banyak yang bertanya-tanya. Mister, nomor 20 sampai dengan nomor 21 itu tidak ada gambar ya? Iya, memang tidak ada gambarnya. Karena memang dia pertanyaan biasa. Ini tentang illnesses, ya, tentang sakit atau penyakit, ya. Contoh nomor 20. What's the matter with him? Apa yang terjadi pada dirinya? Ya, he is reading book, he is playing soccer, atau he has cold. Kalau di pembahasan tentang illnesses, ya, maka jawaban yang tepat adalah yang B, karena yang bagian A dan C, he is reading book dan juga playing soccer, itu dia tidak bisa sertakan gambarnya, maka tentu jawabannya sudah pasti salah atau tidak tepat. Oke.
Kemudian nomor 21, mana yang menunjukkan jawabannya berkaitan dengan illnesses? Ya, jawabannya adalah yang C. She has a headache. Dia sakit kepala jawabannya. Oke, lanjut nomor berikutnya. Who are they? They are my parents. She is my teacher. He is my doctor. Nah, bagian ini juga tidak bergambar. Namun kita bisa melihat dari pertanyaannya. Who are they? Ya, ujungnya sudah ada kata they. Who are they? Tentu jawabannya harus diawali dengan kata they juga. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, ada kata they juga. Oke, selanjutnya, whose knife is that? Ya, whose knife is that? Ini kata posesif ya. Whose knife is that? Yang menunjukkan kata posesif adalah it is mine. Ingat, possessive pronoun yang Mister kasihkan itu ada beberapa contoh, ada mine, ada her, ada hers, ada him, kemudian ada kata yours ya. Bisa dilihat di channel YouTube Mister untuk reviewnya ya, atau bisa dilihat di buku juga. Kemudian nomor berikutnya, whose bowel is that? It is mine, it is your, or it is hers ya. Kalau sudah membaca tadi review tentang possessive pronoun, maka sudah pasti tahu jawabannya adalah yang her. Karena it is your salah, it is my juga salah. Kalau it is my itu jadinya it is mine. Kalau it is your jadinya ditambah s, it is yours. Nah, begitu yang benarnya. Ya. Nah, ini menanyakan color. Tentu saja ini insya Allah semuanya mudah ya untuk menjawab. Ini jawabannya adalah red and white. Kemudian ini Mexican flag. Kalau yang tadi adalah apa tadi? Japanese ya, Jepang. Ini Mexican, ada warna green, white and red ya. Ini dia. Kalau Russian flag ada white, ada blue and red ya. Sangat mudah sekali bukan? Alhamdulillah. Oke, anak-anak semuanya, thank you so much sudah melihat review Mister sampai habis. Semoga berkah ilmunya. Apa yang kita lakukan satu semester belakang ini, kita belajar di rumah dengan giat, dengan benar. Semoga ilmunya berkah ya. Ilmunya yang dipelajari dari Mister bisa diingat-ingat, bisa digunakan di kemudian hari, bisa dikembangkan lagi bahasa Inggrisnya menjadi lebih baik ya. Dan Mister juga berharap kalian tetap belajar dengan semangat di rumah, tetap untuk speak English ya, mau belajar buka kamusnya, nonton YouTube-nya berkaitan dengan English, sehingga ilmu kalian tetap bertambah ya, walaupun tidak bertemu langsung dengan Miss dan juga Misternya di sekolah ya. Sampai ketemu lagi di pelajaran bahasa Inggris di semester kedua ya. Selamat berlibur setelah PAS, nanti akan bagi rapot, semoga hasilnya nanti yang terbaik ya. Insyaallah yang terbaik ya. Apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita pelajari, insyaallah nanti hasilnya juga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, Mister ucapkan selamat, insyaallah tidak ada yang remet ya, hanya beberapa yang nilainya sudah sempurna. Saya ucapkan juga selamat ya. Nanti dilihat hasil rapotnya. Thank you anak-anak sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.